kalian hari ini? Baik. Oke. Tadi sebelum datang ke sekolah, mandi atau tidak? Mandi. Sarapan atau tidak? Sarapan. Oke. Jadi kalau datang ke sekolah itu harus mandi dan harus sarapan. Agar di sekolah tidak mengantuk dan agar bisa konsentrasi juga. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau membantu ibu guru untuk memimpin doa? Oke, Aini silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam Bapa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, seperti kami punya salah kepada kami, dan jangan masukkanlah kami ke cobaan, tetapi selamatkan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, Aini terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya ibu mau cek kehadiran kalian. Yang pertama, Yayanti Dalo Hadir. Risnatan, Hadir. Ainipia. Hadir. Oke, jadi harus rajin ke sekolah ya. Jadi saya harus rajin ke sekolah, tidak boleh malas ke sekolah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan. Jadi tujuan pembelajaran penjumlahan bilangan ini supaya Risna tahu nanti mau menghitung buah atau menghitung sesuatu baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, ya. Maksudnya tujuannya kita belajar ini hari tentang penjumlahan bilangan itu supaya kita bisa tahu untuk menghitung tentang suatu jumlah. Jadi contohnya seperti ini. Aini ada 5 buah mangga, terus Yeyen ada 5 buah mangga. Jadi Aini dengan Yeyen jika digabungkan itu berapa mangga? 10. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti kalian paham ya? Jadi penjumlahan bilangan itu seperti itu. Itu contohnya kalau di lingkungan yang kita temukan setiap hari seperti itu. Tapi kalau di sekolah kita belajar tentang penjumlahan bilangan itu supaya kita bisa mengerjakan soal. Pasti di sekolah guru sering memberikan soal tuh. Soalnya yang seperti ini misalkan ada yang angka 20, ada yang angka 3 begini. Jadi kalau yang angka begini bacanya bagaimana? 20. Oke, berarti kalau yang angka 2 saja berarti dibaca 20, ya. Kalau yang 3 seperti ini berarti dia disebut juga angka ratusan. Jadi bacanya seperti apa? 312. Oke, luar biasa. Berarti kalian sudah paham ya tentang penjumlahan. Tapi belum sampai di situ. Cara penjumlahannya seperti ini. Misalkan angkanya 200, misalkan ini soal yang ibu berikan di sekolah, misalkan begitu. Ada angka 200 dengan angka 100. Jadi dalam penjumlahan matematika ini, dalam mengerjakan soal seperti ini, dia banyak cara, ya kan? Ada yang menggunakan cara seperti ini, ada yang menggunakan media seperti kotak begitu, atau seperti menggunakan lidi, ya kan? Pernah toh di sekolah. Angka seperti ini kita menjumlahkannya seperti ini. Ini namanya menggunakan susunan panjang. Ya, susunan panjang namanya. Jadi pengerjaan yang pertama itu dari satuan. 0 ini nih yang disebut dengan satuan. Kan ada 312 toh. Jadi 2 ini yang disebut dengan satuan. Terus 1 ini yang disebut dengan puluhan. Terus 3 ini yang disebut dengan ratusan. Jadi kalau menggunakan cara ini, cara panjang ini,
kita harus mengerjakan satuannya terlebih dahulu. Kalau contohnya 0 tambah 0 berapa? 0. Pintar. 0 tambah 0? 0. 2 tambah 1? 3. Oke. Jadi hasilnya 300. Oke, jadi ini kalau kita menggunakan cara panjang. Cara seperti ini kalian akan mudah mengerjakannya di sekolah. Nanti sebentar ibu akan memberikan contoh soal ya, dan kalian kerja. Jika kalian bisa mengerjakannya berarti kalian sudah memahami. Contoh selanjutnya lagi seperti ini. Misalkan ada angka 5. Angka di sebelah atas ini dibaca seperti apa? Ada yang tahu? Angka 521 ini dibaca seperti apa? 521. Oke, pintar. Kalau angka yang sebelah bawah? 325. Jadi penjumlahannya juga sama seperti pada contoh yang sebelahnya, yaitu ini cara panjang juga. Jumlahkan dulu satuannya. Satuannya tadi yang mana? Siapa yang tahu satuannya itu bagian yang mana? 1. Oke, satuannya itu 1. Terus kalau puluhan, kalau angka sebelah atas, puluhannya yang Oke, 2. Kalau ratusan? 3. Tidak, ini nih 5. Oke, jadi 521 dibaca 521. Sebelah bawahnya juga sama seperti yang pertama. Untuk mendapatkan hasilnya, kita mencari dulu satuannya. 1 tambah 5 berapa? Ada 6. Oke, 1 tambah 5? 6. 6. Kalau 2 tambah 2? 4. 4. Kalau 5 tambah 3? 8. Oke, 8. Jadi hasilnya ada yang tahu cara bacanya? 846. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya. Jadi karena dari penjelasannya tadi kalian sudah cukup paham. Selanjutnya ibu mau memberikan latihan soal untuk kalian. Kalian mengerjakannya bersama-sama, ya. Kalau sudah mengerjakannya, kalian menulis di papan tulis, oke? Soalnya seperti ini. Cukup 3 nomor ya. Nomor satunya ditulis ya, seperti itu sudah. Nomor satunya ini, kalian kerja sama-sama ya, kerja sama-sama. Terus nomor 2-nya seperti ini. Sama. Nah. Jadi sebelum mengerjakannya perhatikan dulu ke sini. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca angka yang sebelah atas? Saya. Oke. Dari Aini dulu. 823. Oke, benar. Terus kalau angka yang sebelah bawah, Yayen? 454. Oke, jadi ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Terus nomor 2-nya, siapa yang tahu baca angka yang nomor 2 yang Saya, Ibu. Oke, silakan ini. 922. Oke, benar. Angka kedua, Yayen? 364. Oke, benar. Ini juga dijumlahkan. Jadi dikerjakan bersama-sama. Lalu siapa yang bisa mengerjakannya? Jika sudah mengerjakannya, silakan siapa yang bisa untuk mengerjakannya di depan papan. Oke, silakan tulis
ini satu nanti kita tulis dua. Kerja sama-sama. Kerja sama-sama. Jadi kerjakan dulu dari satuannya terlebih dahulu. Ada yang sudah nomor 1? Yayin? Nomor 2 sudah. Yayin, coba nomor 1. Coba kerja ulang. Hitung baik-baik lagi. Coba hitung lagi. Rizna, kerjakan dulu satuannya, habis itu puluhannya, habis itu oke, sabar. Jadi nomor 1 ini biar Iwe yang kerja dulu. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Ada yang belum Ibu jelaskan tadi. Jadi dengan teknik seperti ini kita mengerjakan satuannya terlebih dahulu tadi kan. 3 tambah 4 hasilnya berapa? Ada yang tahu 4 tambah 3? 7. Oke, 4 tambah 3, 7. 5 tambah 2? 7. 8 tambah 4? 12. Oke, 8 tambah 4, 12. Jadi ditulis semua 12-nya. Jadi beda kalau ada angka misalkan yang hasilnya 12 di sini. Misalkan seperti ini. Contoh lagi. Mungkin kalian bingung. Misalkan angka seperti ini. 89 dengan 86. Tambah. Misalkan tambah. 9 tambah 6 siapa yang tahu? Berapa? 15. Oke. Jadi kalau 15 misalkan kita kan kerja dulu satuannya. Jadi kalau angka 15 dia tidak bisa tulis semua, berarti dia harus menyimpan 1 di atas 8. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi misalkan 9 tambah 6 itu ada 15. Berarti tulis 5 ini dan menyimpan 1 di atas 8. Jadi dia tidak bisa menulis semua. Oke? Sudah bisa paham? Sudah, Ibu. Terus 1 ini dijumlahkan dengan angka 8. 1 tambah 8 berapa? 9. Kalau 9 tambah 8? 19. Oke. Kalau 19 itu ditulis Semua. Ditulis semua. Berbeda kalau dengan angka di depan. Misalkan seperti ini tadi. Kenapa tulis semua 19? Karena sudah tidak ada lagi angka di depannya. Oke, jika ada yang sudah mengerjakan semua dua nomor ini, silakan kerja di depan. Nanti sama-sama kita berdiskusi dengan itu. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, silakan mengerjakannya di depan Papa. Sudah, Ibu. Sudah, Oke, Ibu. kalau sudah ada yang sudah, silakan mengerjakan depan tulis. Nomor 2 ya. Papa ada yang buku Habis.
Oke, silakan duduk. Selanjutnya siapa yang mau mengerjakan nomor 3? Oke, silakan Yeyen. Oke, silakan duduk Yen. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskannya bersama-sama. Jadi di sini ada angka 922 ditambah dengan 364. Pertama tadi jumlahkan satuannya dulu. 4 tambah 2 berapa? 6. Jadi benar. 6 tambah 2? 8. Oke, 8. 9 tambah 3? 12. Oke. Jadi di sini harus titik ya, karena siapa yang tahu ini cara bacanya apa? Saya. Ya, silakan. 1286. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aini. Oke. Jadi jawabannya benar ya Aini? Benar. Selanjutnya nomor 3. Jadi di sini ada angka 573 ditambah dengan 426. Hitungannya juga tetap sama seperti yang di atas, jumlahkannya satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 3? 9. 7 tambah 2? 9. 8 tambah 4? 9. Jadi jawabannya benar untuk Yeyen. Tepuk tangan untuk Yeyen. Jadi hasilnya itu 999. Oke. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini, karena dari materi yang sudah Ibu jelaskan kalian sudah paham dan sudah mengerjakan soal juga dengan baik. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, pulang ke rumah jangan lupa belajar lagi ya. Ini masih angka yang kecil, jadi pulang ke rumah jangan lupa belajar untuk angka-angka yang lebih besar lagi ya. Menghitungnya bukan hanya dengan tangan saja, tapi bisa menggunakan alat-alat seperti batu, seperti lidi ya kan. Dan jangan lupa belajar, harus mendengarkan nasihat dari orang tua juga. Oke. Sebelum pulang, siapa di sini yang membantu Ibu Guru untuk memimpin doa? Oke, Yeyen silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang dan terima kasih. Silakan atur bukunya. Oke. Sekian dan terima kasih.